Hai, halo Sobat Ilkom, aku Amel. Yuk kita sharing-sharing. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang satu hal yang pastinya udah gak asing di telinga kalian, yaitu hate speech di sosial media, khususnya sosial media X atau yang lebih kita kenal sebelumnya yaitu dengan Twitter. Jadi teman-teman, kalau aku pribadi sih aku punya satu pengalaman yang agak membingungkan gitu ya tentang hate speech di Twitter ini. Jadi ceritanya pada suatu pagi aku lagi kelas dan menjalani hidup seperti biasa selayaknya mahasiswa Ilkom pada umumnya gitu ya. Nah, tiba-tiba aku mendapatkan spam chat dan juga spam call dari salah satu teman terdekat aku, namanya Nashwa. Nah, karena posisinya lagi kelas, jadi aku hanya bisa merespon via chat. Dan di sana Nashwa bilang bahwa ini adalah hal yang urgent dan menyangkut aku, dan tolong segera jauhi Upin gitu. Nah, aku bingung banget dong, karena setelah itu Nashwa juga mengirim satu akun yang ketika aku buka akunnya, betapa kagetnya aku, itu berisi ujaran kebencian dan juga tuduhan yang dilayangkan kepada aku. Dan disitu berkata bahwa aku mempunyai hubungan khusus dengan Upin dan aku merupakan penyebab kandasnya hubungan mereka. Nah, mungkin kalian yang denger juga bingung sekaligus heran ya, karena aku pun begitu sampai sekarang, kok bisa ya. Jadi, for your information, Upin adalah kakak tingkat aku, dan pada saat itu posisinya kita belum genap 1 bulan kenal. Jadi aku masih sangat-sangat sungkan gitu ya dengan beliau, dan kita juga berinteraksi hanya selayaknya teman baik dan secukupnya di real life maupun di sosial media. Namun sayangnya ada yang menyalahartikan interaksi tersebut sehingga menimbulkan spekulasi negatif, bahkan menggiring opini publik yang sayangnya dicurahkan lewat sosial media. Nah, panik, cemas, takut, kaget itu udah campur-campur jadi satu. Ditambah beberapa teman juga udah mulai reach out aku mempertanyakan kebenarannya, dan itu adalah tanda bahwa berita tersebut udah menyebar gitu. Karena usut punya usut, si dia mau follow seluruh mutual Twitter aku dan udah mulai merambat ke platform lain yaitu Instagram. Ditambah beberapa cuitan-cuitan yang ia buat di akunnya juga menyertakan foto dan identitas aku. Nah, aku makin panik dan bingung dong harus ngelakuin apa, karena seperti yang kita tahu penyebaran informasi saat ini kan udah cepat banget. Ditambah masyarakat Indonesia nih suka banget sama yang namanya spill kayak gini nih. Jadi di tengah kegaduhan yang terjadi, sambil berpikir mau ngambil langkah apa selanjutnya, aku teringat kasus serupa tapi tak sama yang dialami oleh Gofar Hilman, yaitu kasus praduga tak bersalah. Dan aku pikir aku bisa nih mencontoh sikap yang Gofar Hilman ambil dalam kasus serupa kayak gini. Mungkin bagi teman-teman sendiri udah nggak asing ya sama Gofar Hilman, seorang penyiar sekaligus pengusaha sukses yang terlibat kasus praduga tak bersalah, yaitu terkait pelecehan seksual yang terjadi pada bulan Agustus 2018 lalu di Malang, namun baru diungkit melalui akun Twitter @queenjojo dengan pemilik Hafsyarina Sufawibowo yang akrab dipanggil Sherin pada bulan Juni 2021. Jadi emang tenggang waktunya agak lama ya teman-teman, kayak 3 tahun setelahnya baru diungkit gitu. Jadi singkatnya adalah, setelah Sherin membuat cuitan di akunnya bagaimana ia dilecehkan oleh Gofar Hilman, tentunya itu mengundang atensi publik karena lagi-lagi Gofar Hilman adalah seorang public figure ya teman-teman. Melihat hal itu, Gofar Hilman beserta tim dan manajernya tentunya langsung ambil langkah untuk melakukan konferensi call dengan Sherin dalam rangka mengklarifikasi apa yang sedang terjadi, dan timbul keputusan bahwa Sherin meminta waktu untuk mencari bukti dan juga saksi terkait kasus tersebut, dan disetujui penuh oleh pihak Gofar Hilman. Seminggu kemudian ketika di follow up, Sherin berkata bahwa ia sudah didampingi oleh LBH Apik dan baru mau bertemu kembali pada saat di pengadilan. Namun kenyataannya, bulan demi bulan berlalu, kasus tersebut tidak menemukan titik terangnya sedikit pun. Sementara di luar sana, spekulasi negatif terus bermunculan dan cancel culture berlaku untuk Gofar Hilman sebagai tersangka. Nah, Gofar Hilman mengaku dalam suatu podcast bahwa cancel culture tersebut berdampak sangat besar bagi fisik, materi, maupun mentalnya. Karena ia dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian selama 6 bulan ia hanya tidur selama 3 jam. Lalu ia juga sering menyakiti diri sendiri sampai terbesit pikiran untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali. Jadi sebegitu dahsyatnya ya teman-teman. Nah, melihat hal itu, setelah 9 bulan kasus berjalan alot, akhirnya Gofar Hilman mengambil langkah terakhir, yaitu menempuh jalur hukum sebagai penyelesaian. Dan benar saja, Sherin pun muncul, namun bukan bersama kuasa hukumnya nih teman-teman, tapi melainkan bersama kedua orang tuanya. Masalah pun selesai dengan Sherin beserta kedua orang tuanya membuat video klarifikasi berisi permintaan maaf bahwa cuitan yang ia buat adalah salah besar, dan ia mengaku bahwa ia mempunyai gangguan tertentu terhadap kondisi mentalnya.
Jadi, benang merah yang bisa kita ambil dari kasus serupa ini adalah tertuduh sulit membela diri dan pelapor sulit memberi bukti. Pun sama dengan kasus aku di awal bersama Upin dan Meimei tadi, Meimei sebagai pemilik akun yang menebarkan kebencian terhadap aku, tidak bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan bukti yang jelas, sehingga aku memilih jalur untuk musyawarah terlebih dahulu sebagai penyelesaian. Tetapi ternyata respon yang aku dapatkan adalah respon yang kurang baik, dan setelah menunggu beberapa waktu ke depan, fitnah yang terjadi malah semakin memburuk. Jadi mau tidak mau, aku pun mengambil langkah hukum seperti Gofar Hilman sebagai penyelesaian. Akhirnya masalah pun selesai walaupun tanpa permintaan sedikit pun dari pihak Meimei, tapi setidaknya seluruh cuitan dia yang berkata tentang kebencian dan semuanya yang salah tentang aku telah di take down dan nama baikku bisa kembali secara perlahan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus tadi adalah suka tidak suka adalah hal yang wajar terjadi di sekitar kita. Namun, bagaimana cara kita mengekspresikan hal tersebut apabila sudah menjurus ke arah menggiring opini publik yang negatif, apalagi sampai ke fitnah, diam bukanlah hal yang tepat untuk memperbaiki nama baik kita kembali apabila kasusnya adalah praduga tak bersalah atau sesuatu yang tidak kita lakukan sama sekali dan tidak benar adanya ya teman-teman. Jadi, lebih bijaklah dalam bersosial media karena sekarang segala sesuatunya telah diatur dalam undang-undang, dan berpikirlah lebih panjang atas segala sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan karena tentunya itu akan menghadirkan dampak yang baik maupun buruk bagi diri kita ataupun sekitar. Bisa menjadi keuntungan untuk kita atau bisa juga menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Nah, segitu dulu sharing session bareng Amel kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman.